Halo teman-teman semuanya, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang autis pada anak. Selamat mendengarkan. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu autis? Jadi teman-teman, autism berasal dari kata autos, berarti segala sesuatu yang parah pada diri sendiri. Autism adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya, anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia reflektif, aktivitas dan minat yang obsesif. Klasifikasi autis dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder R4 merupakan salah satu dari 5 jenis gangguan di bawah lingkup Purposive Development Disorder. Di luar Attention Deficit Hyperactivity Disorder dan Attention Deficit Disorder. Berikut beberapa kelompok gangguan perkembangan di bawah lingkup PDD, yaitu yang pertama, Autistic Disorder atau autis. Kedua, Asperger Syndrome. Ketiga, Purposive Development Disorder, Not Otherwise Specific atau PPD-NOS. Keempat, Rett Syndrome. Kelima, Childhood Disintegrative Disorder atau CDD. Baik teman-teman, menurut American Academy of Pediatrics, anak penyandang autis dengan memiliki IQ 50 ke atas sekitar 30%, yang memiliki IQ 50 ke bawah sekitar 60%, anak penyandang autis berjenis kelamin pria sekitar 80%, dan anak penyandang autis dengan berjenis kelamin perempuan sekitar 60%. Baik teman-teman, faktor penyebab autis belum dapat diketahui pasti, namun dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetik. Adanya kromosom ditemukan 5-20% pada penyandang autis, dan kelamin diduga rendah kadar darahnya pada penyandang autis. Kedua, kelainan otak. Adanya kerusakan atau berkurangnya jumlah sel saraf yang disebut Parkinson. Ketiga, kelainan neurotransmitter. Impuls listrik antar sel terganggu kendalinya. Yang keempat, kelainan peptida di otak akibat obat-obatan yang diminum ibu selama masa kehamilan. Yang kelima, kekebalan tubuh. Adanya interaksi gangguan kekebalan tubuh atau autoimun dengan faktor lingkungan yang menyebabkan autisme. Keenam, keracunan. Keracunan logam berat, timah, seperti arsen, antimoni, kadmium, dan merkuri yang berasal dari polusi udara, air, ataupun makanan. Berikut ini adalah manifestasi klinis dari anak autis. Yang pertama, gangguan komunikasi verbal dan nonverbal. Kedua, gangguan dalam bidang interaksi sosial. Ketiga, gangguan dalam bermain. Keempat, gangguan dalam perilaku. Kelima, gangguan perasaan dan emosi. Keenam, gangguan dalam persepsi dan sensoris. Sebagai orang tua, kita dapat mencoba memahami apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan anak tersebut. Karena setiap anak autis berbeda-beda, tidak dapat disimpulkan mempunyai kebutuhan yang sama. Berikut tips memahami dan memanage anak autis. Yang pertama, temukan cara untuk have fun. Kedua, memahami anak sehingga anak merasa
merasa kalau kita menyayangi dan mencintai mereka. Yang ketiga, menyesuaikan harapan anak autis. Keempat, memodifikasi lingkungan anak sehingga anak merasa nyaman dan tidak cepat bosan. Yang kelima, memikirkan input sensorik yang berlebih. Keenam, memikirkan kemungkinan penyebab dari perilaku yang ditampilkan anak. Ketujuh, outlet positif untuk perilaku buruk. 8. Berikan input sensori yang diperlukan. Ke-9. Rayakan setiap sukses yang diraih anak. Ke-10. Tidak merasa khawatir pada opini-opini negatif. Baik teman-teman, berikut ini terapi yang bisa dilakukan pada anak autis. Yang pertama, terapi bicara. Kedua, terapi okupasi. Ketiga, terapi bermain. Keempat, terapi medikamentosa. Kelima, terapi melalui makan atau diet. Keenam, terapi sensory integration terapi. Ketujuh, auditory integration terapi. Kedelapan, terapi musik. Dan yang terakhir, hidroterapi. Keberhasilan dari terapi dapat dilihat dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, tergantung beratnya gejala atau gangguan sel otak. Kedua, semakin dini anak mendapatkan terapi, semakin besar kemungkinan berhasil. Ketiga, semakin banyak informasi yang anak tangkap, semakin banyak peluang untuk menjadi anak normal. Keempat, semakin rendah kemampuan bicara dan bahasa, semakin lambat anak mengalami kemajuan. Dan yang terakhir, semakin intensif anak autis mendapatkan terapi, semakin baik dan semakin banyak kemajuan yang didapatkan. Asuhan keperawatan pada anak autis meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, dan rencana keperawatan. Berikut ini pengkajian yang dapat dilakukan pada anak dengan gangguan perkembangan pervasif. Antara lain, untuk anak yang dengan gangguan autis, tidak suka dipegang, rutinitas yang berulang, tangan digerak-gerakan dan kepala diangguk-anggukkan, terpaku pada benda mati, sulit berbahasa dan berbicara. 50% diantaranya mengalami retardasi mental, ketidakmampuan untuk memisahkan kebutuhan fisiologis dan emosi diri sendiri dengan orang lain, tingkat ansietas yang bertambah akibat dari kontak dengan orang lain, ketidakmampuan untuk membedakan batas-batas tubuh diri sendiri dengan orang lain, mengulangi kata-kata yang dia dengar dari ucapan orang lain, gerakan-gerakan mimik orang lain, serta penolakan atau ketidakmampuan berbicara yang ditandai dengan ketidakmampuan struktur gramatis ekolali. Diagnosa keperawatan yang biasanya muncul pada pasien-pasien autis adalah 1. Risiko mutilasi diri, kedua, gangguan interaksi sosial, ketiga, gangguan identitas diri, dan yang keempat, gangguan komunikasi verbal. Berikut ini beberapa terapi yang bisa kita terapkan pada anak-anak autis. Terima kasih telah mendengarkan materi tentang autis pada anak.